Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi dalam kualitas. Dosen pengampu Feti Fatima SEMM. Nama 1. Hilda Setia Dinanti NIM 20104111067. 2. Arum Dwi Kinasi 20104111069. Aspek mendasar dari budaya. A. Pengertian budaya. Sekumpulan pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, kapabilitas, dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai anggota sebuah kumpulan atau komunitas tertentu. B. Proses budaya. Proses budaya merupakan tahapan terbentuknya suatu budaya. Tahapan proses budaya terdiri dari 1. Kontak budaya, 2. Tabrakan benturan budaya, 3. Penggalian budaya, 4. Seleksi budaya, 5. Pembentukan budaya, 6. Pemantapan budaya, 7. Perubahan budaya, 8. Konflik budaya, 9. Pertahanan budaya, 10. Pewarisan budaya, 11. Evaluasi budaya. C. Budaya sebagai output sistem sosial. Potret atau rekaman hasil proses budaya berlangsung di dalam suatu komunitas yang pada umumnya diperoleh dari anggota suatu organisasi melalui A. Sharing value, berbagi nilai yang sama, B. Learning proses belajar dari alam dan sosial, generasi sekarang dan terdahulu, C. External adaptation, menyesuaikan diri dengan perilaku alam dan sosial atau assimilation, D. Internal integration, menerima ide sosial atau generasi sekarang dan terdahulu atau accommodation, E. Belief, keyakinan tanpa minta bukti. Konsep dasar budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Secara umum, budaya organisasi dapat dirumuskan sebagai keyakinan, nilai-nilai dan cara belajar dari pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi dan dimanifestasikan dalam setiap pengaturan materi dan perilaku setiap anggota organisasi tersebut. B. Tipologi budaya organisasi. Tipologi budaya suatu organisasi menunjukkan tipe atau model perilaku kerja mayoritas anggota organisasi. Pada umumnya, tipologi budaya suatu organisasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Budaya wirausaha entrepreneur, 2. Budaya administratif. C. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya suatu organisasi dapat terlihat dari peraturan, kebijakan, dan strategi yang diterapkan organisasi, di antaranya melalui Robbins 2001, A. Kepemimpinan, B. Inovasi dan pengambilan risiko, C. Perhatian terhadap detail, D. Orientasi terhadap hasil, E. Orientasi terhadap individu, F. Orientasi terhadap tim, G. Agresivitas, H. Stabilitas. Di samping itu, karakteristik budaya suatu organisasi juga dapat terlihat pada A. Inisiatif individu, B. Toleransi risiko, C. Arahan, D. Integrasi, E. Dukungan manajemen, F. Identitas, G. Sistem imbalan, H. Toleransi konflik, I. Pola komunikasi. D. Budaya organisasi yang ideal. Budaya organisasi yang ideal ialah pola pikir dan pola perilaku semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi yang efektif untuk mencapai tujuan. 1. Karyawan tujuannya adalah hidup layak. 2. Pemilik organisasi tujuannya adalah laba. 3. Konsumen tujuannya adalah kepuasan. Membangun budaya organisasi. A. Menciptakan budaya organisasi. Proses terbentuknya budaya suatu organisasi tidak bisa dilepaskan dari para pendiri organisasi yang memegang peran kunci. B. Budaya inti, dominan kultur dan subbudaya subkultur. A. Budaya dominan atau dominan kultur adalah gambaran dari nilai-nilai inti core value yang dianut dan merupakan kontribusi nilai dari mayoritas anggota organisasi. B. Subbudaya atau subkultur adalah bagian dari budaya inti
yang berkembang dalam organisasi yang muncul akibat adanya perbedaan latar belakang anggota organisasi dan perbedaan penafsiran atas budaya ini. C. Perubahan budaya organisasi. Perubahan adalah hal yang pasti di muka bumi ini. Jadi, perubahan adalah sesuatu yang abadi. Penyesuaian organisasi terhadap keadaan yang berubah-ubah dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan. Yang pertama, perubahan reaktif. Kedua, perubahan antisipatif. Merekaya budaya organisasi. Merespon perubahan budaya secara antisipatif jelas lebih baik dari respon yang bersifat reaktif. Budaya organisasi swasta. A. Hakikat budaya organisasi swasta. Organisasi swasta pada umumnya adalah organisasi bisnis yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi pelayanannya bersifat komersial, cost, dan benefit. B. Manusia dan budaya organisasi swasta. Kegiatan organisasi swasta harus dilihat dari sudut manusia, artinya harus memanusiakan manusia. Unsur manusia, raga, otak, dan jiwa. Kecerdasan intelektual, intelligence quotient. C. Kepemimpinan pada budaya perubahan. Pimpinan adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Budaya organisasi pemerintah. A. Birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur organisasi yang diciptakan dengan tujuan agar proses pengelolaan organisasi menjadi lebih rasional dengan tingkat efisiensi yang maksimal. B. Perubahan budaya organisasi pemerintah. Penggantian sistem yang birokrasi menjadi sistem yang bersifat wirausaha. C. Faktor pembentuk budaya organisasi. A. Pemerintah. B. Sistem pertanggungjawaban. C. Struktur organisasi. D. Lingkungan eksternal. E. Predisposisi pemimpin. F. Tujuan. G. Struktur kekuasaan. H. Proses kerja. I. Riwayat dan tradisi. J. Predisposisi pegawai. K. Sistem insentif. L. Sistem administrasi. M. Tujuan organisasional. N. Praktek manajemen. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.